Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Gubernur Jawa Timur memantau dari udara aliran lahar dingin Semeru dan wilayah yang terdampak. Panglima TNI akan mengerahkan 1 batalion dan alat berat untuk membantu evakuasi dan rehabilitasi daerah terdampak erupsi Semeru. Seperti inilah pantauan udara dari helikopter Puma milik TNI di atas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Aliran lahar dingin menyusuri sungai dan merusak jembatan Geladak Perak. 7 desa di lereng Semeru tertutup abu putih. Jenderal TNI Andika Perkasa akan mengerahkan 1 batalion dengan peralatan berat dan khusus untuk evakuasi dan rehabilitasi pasca erupsi Semeru. Kita harus menangani ini dari 2 sisi. Dari sisi Lumajang sampai jembatan Geladak Perak, kemudian dari sisi dari Malang juga sampai dengan titik Geladak Perak. Saya hanya berbicara kapasitas saya saja, nanti yang lain juga akan bicara. Jadi alat berat yang tadi saya dorong, sengaja kita memang mendorong dari 2 arah. Alat berat yang dari Pasuruan itu nanti sampai dengan mentok, sekarang ini baru saja berangkat dari Pasuruan. Aset alat berat yang kita dorong, jadi ini semua itu di luar dari pasukan, di luar dari dapur lapangan, kemudian tim kesehatan ambulan yang sudah kita gelar sebetulnya sejak tadi malam ya. Nah, ini tambahannya adalah alat berat. Pemprov Jawa Timur akan bekerja sama dengan Perhutani untuk menyediakan lahan baru permukiman bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana. Ada rumah yang mereka akan pokoknya siaplah tinggal pakai. Lahan yang ada yang memungkinkan adalah lahan perhutani. Jadi kita tidak bisa bilang, oh sekarang tanggap darurat, rehabilitasi, baru rekonstruksi. Ternyata di lapangan izin Pak Panglima ini harus bersamaan. Mereka harus mendapatkan ketenangan bahwa iya nanti pemerintah akan menyiapkan lahan. Lahannya siapa? Perhutani. Nanti pemerintah akan membangun rumah. Lewat mana? BNPB. Kami akan ikut support. Kira-kira itu izin Pak Panglima. Terkait pembangunan kembali jembatan Geladak Perak yang putus, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka mendalam terhadap korban erupsi Gunung Semeru. Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan penanganan cepat dan tepat terhadap dampak erupsi Semeru. Dan berikut pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden telah menerima laporan dan terus memonitor dari waktu ke waktu. Atas nama Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan
kewaspadaan. Kita memang berada di wilayah Ring of Fire yang rawan terhadap aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi semacam ini. Kepada kepala daerah dan pejabat pemerintah untuk selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada, saling bekerja sama untuk mengantisipasi datangnya bencana semacam ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban dan juga kepada kita semuanya, serta memudahkan kita dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi posko relawan di Desa Sumberwuluh, Lumajang. Risma turun langsung mengkoordinasikan penanganan dampak erupsi Semeru. Di tengah hujan deras, Risma berkeliling mengunjungi satu persatu tenda di posko Desa Sumberwuluh. Risma memantau pasokan bantuan logistik dari berbagai pihak. Selain itu, Risma juga memantau operasional dapur umum. Risma pun terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan penanganan dampak Semeru berjalan dengan baik. Enggak, maksudku kamu tak ketakut. Gini loh, itu bisa enggak komunikasi sama sekolah? Itu kita tata untuk kalau itu. Ini ke Bundali ya, ke Bundali tidak bisa katanya. Ya kalau ada apa-apa kan melok salah. Ya itu tolong disiapkan, itu di-prepare di sana. Iya, coba komunikasi kamu sama sekolah. Iya, minta enggak pinjam. Nanti itu kalau dipakai, kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Gitu loh. Iya, kamu prepare sana. Selain dapur umum, posko ini juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan untuk melayani warga dengan gangguan kesehatan ringan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Batalion Zeni Tempur 10 Divisi Infanteri 2 Kostrat TNI Angkatan Darat di Pasuruan, Jawa Timur menerjunkan satu satuan setingkat kompi beserta peralatan berat ke lokasi bencana Gunung Semeru. Kedatangan alat berat dari Yonzipur 10 ini diharapkan bisa membantu tanggap darurat erupsi Semeru. Satu satuan setingkat kompi Yonzipur 10 Divisi Infanteri 2 Kostrat yang berkedudukan di Pasuruan diberangkatkan ke lokasi bencana erupsi Semeru di Lumajang Minggu siang. Yonzipur 10 akan berkoordinasi dengan Pemkab Lumajang dan BPBD untuk prioritas titik rehabilitasi agar kendaraan pengangkut bantuan logistik bisa segera melintas. Jadi semacam akan melakukan rehabilitasi mini ya, mungkin ini untuk dilakukan secepatnya. Selanjutnya, Kostrat juga sudah menyiapkan 3 SSK lagi di wilayah Jember apabila dibutuhkan di lapangan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bantuan dari berbagai pihak untuk korban erupsi Semeru terus berdatangan. Bantuan logistik bagi pengungsi ditempatkan di posko bantuan di lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Bantuan terus berdatangan di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro bagi warga yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi Semeru, Jawa Timur. Bantuan dari berbagai macam komunitas, instansi dan juga organisasi terus berdatangan di lapangan Desa Penanggal. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu relawan seperti apa sebenarnya kondisi para pengungsi saat ini dan apa saja yang dibutuhkan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Selamat malam, Mbak. Hingga malam hari ini nih, bantuan sudah apa saja yang berdatangan, khususnya lebih detailnya apa aja Mbak yang sudah datang? Ya, ada pempes, ada beras, ada mie instan dan snack dan lain-lainnya seperti masker juga sudah ada banyak di sini, obat-obatan. Udah yang kita butuhkan itu hanya terpal sebenarnya gitu, karena kekurangan juga karena
pengiriman juga dari relawan semuanya itu juga banyak, jadi poskonya kurang kita di sini. Kepinginnya mereka ya cepat membaik dan keluarga yang belum ditemukan semoga cepat ditemukan. Dan sekarang pengungsiannya itu ada di balai desa sendiri, bukan di sini. Di sini cuma posko penampungan sembako dan lain-lain gitu. Barusan saya ngecek ke sana sih, alhamdulillah udah terpenuhi semuanya. Nggak ada ini, cuma posko aja kita. Di sana juga butuh posko juga. Baik. Berarti memang yang sangat dibutuhkan adalah posko di lapangan ini dan juga posko di balai karena memang kekurangan tenda untuk menampung dari barang-barang bantuan. Dan juga di sana tidak ada dapur umum apalagi ya untuk masak ya nantinya ya. Baik, semoga nanti bantuannya dapat terselenggarakan dengan baik. Semuanya bantuannya tetap ada. Terima kasih Mbak, sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih banyak Pak. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana distribusi bantuan yang saat ini baru saja hadir dan baru saja tiba. Dari warga, dari setiap komunitas ini terus bergotong royong untuk membantu, untuk menurunkan semua barang bantuannya. Kalau kami lihat saat ini memang bantuan yang hadir ini adalah beras, dan nantinya beras ini bukan didistribusikan dalam bentuk beras seperti ini dikasih ke rumah satu warga tidak, tapi melainkan nanti beras ini akan diolah menjadi nasi dan nanti pastinya akan dijadikan makanan siap saji yang langsung didistribusikan ke rumah warga atau bahkan ke balai yang saat ini dijadikan posko pengungsian bagi warga khususnya di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Dan untuk sejauh ini jumlah dari pengungsi yang saat ini berada di balai memang belum didata pasti karena ini adalah hari pertama. Lokasi kami mengabarkan di sini ada kurang lebih 5 desa dari satu kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro. Ini kurang lebih datanya nanti masih akan berubah dan masih akan terus terupdate. Itu kurang lebih ada 409 orang di 5 titik balai desa. Salah satunya adalah di Balai Desa Sumberwuluh yang memang sudah didirikan posko begitu luas dan juga cukup lengkap di sana. Ada juga Desa Penanggal di tempat kami saat ini, yaitu juga ada berada di Balai Desa Sumbermujur, Dusun Kapur Renteng, dan juga Dusun Kajar Kuning. Dari Lumajang, Jawa Timur, Mahathir Muhammad, Sugi Cahyadi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca erupsi Semeru, jalur penerbangan di Bandara Juanda, Jawa Timur dan Igusti Ngurah Rai, Bali hingga kini masih normal. Seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Internasional sesuai jadwal penerbangan. Inilah suasana terminal keberangkatan domestik di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pasca erupsi Gunung Semeru, penerbangan dari dan ke Bandara Juanda, Surabaya masih normal. Jalur penerbangan Surabaya Denpasar yang melintas berdekatan dengan Gunung Semeru hingga kini masih belum terdampak dan masih terbang sesuai jadwal penerbangan. PT Angkasa Pura I Surabaya yang mengeluarkan keterangan resmi menyatakan hingga saat ini tidak ada butiran debu vulkanik Gunung Semeru yang mengganggu penerbangan dari dan ke Bandara Juanda. Sementara itu, erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur juga tidak mempengaruhi operasional Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai di Badung, Bali yang mengalami peningkatan trafik penumpang maupun pesawat pada setiap akhir pekan. Operasional penerbangan masih tetap berjalan normal dan hingga kini pengelola Bandara Ngurah Rai juga belum menerima adanya pembatalan penerbangan dari pihak maskapai berkaitan dengan erupsi tersebut. Bandara Igusti Ngurah Rai Bali tetap beroperasi normal dan informasi yang kami dapatkan bahwa debu vulkanik yang dihasilkan tidak mengarah ke Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Sehubungan dengan letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, pihak Airnav Indonesia sebagai penyedia layanan navigasi penerbangan di Indonesia telah menerbitkan STEM atau notifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan penerbangan agar waspada terhadap dampak abu dari letusan Gunung Semeru ini. Namun demikian, hingga saat ini, operasional bandara dan penerbangan pada umumnya tidak mengalami gangguan dan masih berjalan seperti biasa. Kami akan terus memonitor perkembangan dari kondisi Gunung Semeru ini untuk dapat kami sesuaikan dengan jalannya operasional bandara maupun penerbangan pada umumnya.
Meski tidak berdampak signifikan, pengelola Bandara Ngurah Rai tetap melakukan antisipasi maupun koordinasi dengan pihak terkait untuk bersiaga terkait perkembangan aktivitas erupsi Gunung Semeru, terutama yang berpotensi mempengaruhi operasional penerbangan. Dari Sidoarjo dan Badung, Bali, Pramono Putra, Bagus Alit, iNews melaporkan. PMI turut menggalang bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Ketua PMI Yusuf Kala menyampaikan agar distribusi bantuan dilakukan secara cepat. Nanti secara bersamaan kita akan membantu disampaikan ke di bencana berapa itu dan pengungsi berapa tadi kan disampaikan berawalnya. Paling gampang itu beli roti pagi yang sederhana, nanti roti dulu masyarakat untuk makan pagi, besok tepung dalam sulit semuanya pada awalnya, roti dulu diberikan, biar makan roti dulu, atau paling gampang juga ya Indomie, air panasnya saja. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama para santri menggelar doa bersama untuk para korban bencana erupsi Gunung Semeru. Terkait dampak erupsi ke Jawa Tengah, Ganjar terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sekitar Semeru, mudah-mudahan selalu sehat, selalu kuat, tabah, dan insya Allah kita siap membantu begitu. Sehingga tadi para santri pun mendoakan, ya, mudah-mudahan ini bagian dari ekspresi kita bagaimana antar sesama kita peduli, antar sesama kita siap membantu dan tentu saling mendoakan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu sore, dan berikut adalah kronologinya. Berdasarkan rilis yang diterima dari BNPB pada Sabtu pukul 14:47, pos pantau mendeteksi adanya getaran dan melihat guguran awan panas dengan amplitudo maksimal 20 mm. Kemudian sekitar pukul 15:10, Semeru mengeluarkan abu vulkanik dan awan panas ke arah kobokan. Dan beberapa wilayah mengalami kegelapan akibat abu vulkanik. Semburan lava pijar setinggi 500 hingga 800 meter. Dan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah Gunung Semeru. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru memiliki sejarah letusan yang panjang. Dan berikut adalah sejarah letusan Gunung Semeru dari tahun ke tahun. Ya Allah, Buri Allah. Gunung Semeru yang berada di wilayah Jawa Timur mengalami guguran awan panas pada Sabtu sore. Material vulkanik yang terpantau pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat ini mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Gunung Semeru tertinggi di Pulau Jawa ini dengan ketinggian 3.676 meter ini memiliki catatan panjang sejarah erupsi yang terekam pada tahun 1818. Catatan letusan terekam pada 1818 hingga 1913, tak banyak informasi yang terdokumentasi. Kemudian pada 1941 hingga 1942 terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, lelehan lava terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Saat itu letusan sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Material vulkanik hingga menimbun pos pengairan Bantengan. Selanjutnya beberapa aktivitas vulkanik sebanyak 13 lebih terjadi beruntun pada 1945 hingga 1960. Letusan Gunung Semeru yang cukup besar terjadi pada tahun 1994. Gunung Semeru umumnya memiliki letusan bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi selama 3 hingga 4 kali setiap jam.
Letusan vulkanian memiliki ciri letupan, eksplosif, dan kadang-kadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sedangkan tipe strombolian biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru. Pada letusan eksplosif biasanya diikuti dengan aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah yang lebih rendah. Gunung Semeru termasuk salah satu gunung api aktif yang melanjutkan aktivitas vulkaniknya, seperti pada 1 Desember 1977. Guguran lava menghasilkan awan panas, guguran dengan jarak hingga 10 km ke Besuk Kembar. Diduga mesin mati saat terlanjur masuk lintasan, sebuah mobil minibus ditabrak kereta api Logawa. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.